Garis besar di sini, nah kali ini kita akan bahas alasan kenapa Kuma mau dijadikan cyborg dan meminta misi khusus kepada Vegapunk. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Oke, dimana jika kita melihat dari beberapa timeline yang sudah disajikan kepada kita selama ini, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersamaan dengan event yang sedang terjadi di seluruh dunia agar tidak ada yang miss untuk sebuah kesatuannya. Ya walau simpel, tetapi terkait timeline ini adalah hal yang sebenarnya sangat-sangat penting sekali di serial One Piece, karena serial mana lagi yang selalu konsisten menunjukkan tahun-tahun ketika suatu event sedang terjadi, seperti 38 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dan sampai seterusnya di flashback saat ini. Nah, untuk tahu kelanjutannya, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta buat para dreamers baru di channel ini, jangan lupa untuk bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Atau kalau nama-nama kalian mau ditampilkan seperti ini, bisa langsung join di membership channel Devil Nomi. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, sebagai pembuka, kita perlu tahu sekarang adalah chapter 1099 yang berarti sebelum masuk ke chapter bulat di 1100, dan untuk 1099 ini akan resmi rilis di tanggal 26 November nanti, yang berarti untuk 1100 berada di awal Desember. Dan perlu diingat juga ya, biasanya di bulan Desember itu untuk Weekly Shonen Jump hanya rilis 1 minggu saja untuk edisi resminya ya, dan kemungkinan chapter 1100 akan menjadi penutup dari tahun 2023 ini. Yang lagi-lagi biasanya untuk menutup tahun akan menjadi chapter yang cukup menarik, yang kira-kira apa yang sedang Oda rencanakan. Apakah mungkin kita akan diperlihatkan buah iblis dari Dragon di chapter 1100, mengingat kemunculan pertamanya adalah di chapter 100 atau tepat 1000 chapter yang lalu. Nah, kita masuk ke timeline dari Bone yang cukup penting untuk kita ketahui apa juga yang akan Kuma lakukan untuk selanjutnya. Dan di timeline ini mereka bahkan belum bertemu dengan Vegapunk loh. Dimana seperti kita tahu 12 tahun yang lalu adalah kelahiran dari Bone, dan di tahun tersebut juga Genie dibuang dari Mary Joyce karena dia menderita penyakit langka Sapphire Scale. Untuk Kuma sendiri, dia masih menjadi bagian dari pasukan revolusioner, dan di 12 tahun yang lalu adalah tahun yang sama dengan insiden Terminal Grey di kampung halaman Luffy, yaitu di Goa Kingdom. Dan Sabo pula yang diselamatkan oleh Dragon dibawa akhirnya menjadi bagian dari revolusioner. Dan 7 tahun yang lalu, Bone ternyata memiliki penyakit yang sama dengan ibunya, yang jika kita lihat dari kata-kata satu dokter yang mengira jika itu adalah penyakit yang mirip dengan White Lead Disease yang diderita oleh Law di flashbacknya. Dan sini Kuma pun harus meninggalkan pasukan revolusioner setelah mengetahui Bone menderita penyakit, dan dia pun akan terus menjaga Bone. Dan akibat batu yang muncul di muka Bone, Kuma pun akhirnya menyebutnya sebagai berlian atau jewelry, yang sejujurnya hal ini sudah menutup kemungkinan ya jika Bone adalah cloning seperti banyak teori yang orang-orang suka. Dan di tahun ini juga kita melihat Bone membuka buku yang berisi informasi tentang Pulau Langit, dan sadar atau tidak, kemungkinan besar buku tersebut berjudul Bible atau Alkitab yang selalu Kuma bawa sampai jadi seorang Shichibukai, yang bisa dibilang masuk akal juga ya, karena kan Kuma ini memang didasari dengan Dewa Matahari atau Nika dari ras Buccaneer-nya, dan dia bahkan ingin menjadi penyelamat seperti Nika tersebut, yang lagi-lagi jika kita ngomongin penyelamat di Alkitab juga berisi Tuhan atau Dewa. Dan untuk case dari Kuma, Tuhan atau Dewanya kemungkinan adalah Nika ini, yang juga ternyata di sini Nika tersebut dari Bible ada hubungan dengan Pulau Langit. Dan berita buruk pun kita dapatkan terkait penyakit dari Bone ini, yang dikatakan hal terbaik yang bisa Bone terima adalah dia dapat hidup maksimal 10 tahun. Dan chapter ditutup di 6 tahun yang lalu ketika Raja Bekori yang sebelumnya diusir oleh Dragon di 22 tahun yang lalu, dia datang kembali, di mana dikatakan juga mereka membakar dan membunuh-bunuhi semua sampah di negeri tersebut. Tetapi kita juga harus tahu ada beberapa hal yang sudah diceritakan kepada kita secara narasi di rentang antara 6 sampai 2 tahun yang lalu.
Nah, pertama kita tahu Bone pernah mendatangi Pulau Egghead ketika dia masih kecil. Yang lagi-lagi pasti di antara 6-2 tahun yang lalu tersebut, yang toh bukan ke sekarang. Kita juga masih tahu jika Bone adalah seorang bocah. Yang bahkan situ Bone pun berkata, waktu itu lab ini masih menjadi lab yang biasa, yang berarti perubahan Egghead menjadi supermasif seperti yang kita lihat sekarang ini belum terjadi begitu lama. Dan jeda timeline ini juga Vegapunk dikatakan akhirnya memotong kepalanya dan menciptakan satelit plus pang record. Kuma pun menjadi bajak laut yang dikenal sebagai Kuma Sang Tirani, dan dia pun dikatakan ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Tetapi Vegapunk yang tertarik kepada tubuhnya alias ras Buccaneer ini membuat Kuma dibolehkan untuk menjadi eksperimen dalam pembuatan pasifista. Dan jeda waktu ini juga akhirnya kita tahu Kizaru pernah bertemu dengan Bone, yang sepertinya juga ketika di Pulau Egghead dan juga ketika Bone di usia bocahnya. Karena di situ Kizaru juga berkata, oh anak sekarang tumbuh dengan sangat cepat, yang dia berkata dalam nada yang sangat sarkas mengingat kemampuan buah iblis yang dimiliki Bone. Dan di waktu-waktu ini juga perkataan Vegapunk untuk meminta Kuma mengekstrak memorinya menjadi Nikyu-Nikyu pun kita dapatkan di rentang 6-2 tahun yang lalu. Dan pastinya terakhir adalah ketika Bone memakan Toshinomi, kemungkinan di tahun-tahun tersebut. Apakah itu adalah pemberian Dr. Vegapunk untuk menyembuhkan luka yang dimiliki Bone ini? Dimana ada juga kejadian di 4 tahun yang lalu, yaitu ketika eksperimen identifikasi dari Vegapunk yang gagal dikatakan oleh Caesar. Lalu kurang lebih 3 tahun yang lalu, di situ Koby bercerita kepada Luffy bahwa Vegapunk adalah orang yang sangat jenius dan dia berhasil menemukan bagaimana buah iblis dapat bekerja. Yang kemungkinan ini akan ada hubungan dengan nilai X Factor yang akhirnya muncul cloning buah iblis luar biasa seperti Pasifista, Seraphim. Tapi saya juga cukup curiga karena konteksnya Koby ini bicara terkait Kairoseki yang membuat kapal angkatan laut bisa berlayar bebas di Calm Belt. Yang apakah Kairoseki ini benar-benar baru diciptakan kurang lebih 3 tahun terakhir? Yang sejujurnya inilah hal yang sangat wajar juga menurut saya, yang akan menjawab kenapa dulu ketika Kaido tertangkap atau Kuma tertangkap atau budak-budak Tenryubito yang lainnya tertangkap, mereka bisa semudah itu kabur dan dilepas begitu saja karena lagi-lagi itu bukanlah borgol batu laut yang sangat keras. Bahkan borgol Samurai Oden saja ketika dibakar mereka bisa melepasnya begitu saja kan, yaitu Kinemon dan yang lain-lainnya, karena lagi-lagi itu bukanlah batu Kairoseki yang memang dikatakan untuk produksi bahannya terdapat dari Wano Kuni, tetapi kemungkinannya penggunaan atau formula dari Kairoseki ini hanya sang jenius Vegapunk lah yang bisa menciptakannya, yang akhirnya untuk waktu saat ini sudah disebarkan ke seluruh dunia. Nah, serta ngomong-ngomong kata-kata Koby ini terkait mereka bisa memberi makan buah iblis ke benda mati, apakah mungkin itu ada hubungan dengan lasto yang dimiliki oleh Mr. 4 dan tentu saja Pangfrit alias pedang milik Spandam tersebut. Dan di Pre-Time Skip banyak juga hal yang terjadi berhubungan dengan Bone, di mana dia termasuk ke Eleven Supernova di Sabone Archipelago dengan nama Jewelry Bone bersama kedua orang yang kita tahu lah. Mereka adalah teman kecil dari Ginny dan Kuma, di mana satunya bernama Gio-Gio. Dan perlu diingat juga Bone saat itu berusia 10 tahun yang berarti masih bocil banget. Dan di waktu-waktu ini sepertinya perintah Saturn untuk menghilangkan semua ingatan Kuma terjadi tepat di waktu itu. Karena bukankah belum lama ketika di Sabone Archipelago Kuma masih sadar dengan ingatannya sendiri, dan tidak lama ketika di Marineford dia sudah menjadi robot murni, yang berarti itu terjadi sesuatu di rentang antara 1-2 minggu lah. Tapi yang menarik adalah ketika di Sabone Archipelago Kuma datang untuk menolong semua kru dari topi jerami, dan dia memberitahu Rayleigh alasannya kenapa, padahal kita juga tahu di lokasi yang sama Kuma bisa saja bertemu dengan anaknya yaitu Bone. Tapi kenapa ya dia lebih memilih untuk menolong kru Luffy dan bukan melihat anaknya sendiri? Ini pasti akan menjadi hal yang sangat-sangat krusial sekali, karena ini pasti akan menjadi alasan kenapa nantinya sebelum ingatan dari Kuma dihilangkan dia meminta program khusus untuk menolong kapal dari topi jerami kepada Vegapunk sampai salah seorangnya kembali ke pulau tersebut. Mungkin permintaan latihan 2 tahun Rayleigh pun ada hubungan dengan kata-kata terakhir dari Kuma ketika dia datang mendatangi bar Shaki, terutama untuk berkata kepada Rayleigh, yang akhirnya insiden 3D2Y terjadi untuk seluruh kru topi jerami. Yang bahkan di tahun ini juga lah kita mendapatkan percakapan misterius dari Akainu yang berkata kepada Bone yang tadinya dia mau dijadikan alat tukar oleh Kurohige. Yang sadar atau tidak, di situ Kurohige bilang mau menjadikan Bone sebagai istrinya loh, yang lagi-lagi secara sepihak. Bukankah itu adalah foreshadow yang luar biasa, karena kita tahu ibunya alias Ginny dijadikan istri sepihak juga oleh Tenryubito.
Tenryubito. Bahkan jika kita tarik lebih jauh lagi, di chapter ketika Bone muncul menyelamatkan Zoro, di situ ada Tenryubito alias si sialan Carlos. Dia ingin mengambil satu wanita untuk dijadikan istrinya di Marijoi sana, yang chapternya bersamaan dengan kemunculan Bone di chapter tersebut juga, yang Oda emang bukankah sangat luar biasa dalam memainkan foreshadow kecil. Dan kembali lagi ketika Bone akan ditukar oleh Kurohige, untungnya Akainu datang dan berkata kalau dia merinding ketika tahu Bone sempat kabur. Ya mungkin Akainu dia tahu kisah hidup Bone kecilnya seperti apa, yang sangat-sangat sulit sekali, yang bahkan untuk Kuma juga ketika kita melihat Kuma versus Akainu, di situ kita bisa melihat kayaknya Akainu banyak banget bacot, seakan-akan dia respect mendalam kepada semua insiden yang terjadi ke Kuma ini. Ya memang untuk alasan kenapa akhirnya Kuma ditangkap, menurut saya alasan yang paling masuk akal, dia sengaja agar Bone selamat dari penyakitnya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk dijadikan eksperimen oleh Vegapunk, yang kemungkinan juga masalah Vegapunk ini bisa saja diberitahu oleh Dragon terkait dia yang bilang akan mencari semua dokter untuk mengetahui penyakit dari Sapphire Scale ini. Dan sudah pasti seseorang yang sangat jenius seperti Vegapunk gak mungkin dong dia tidak tahu penyakit dari Sapphire Scale. Jadi akhirnya Kuma pun pergi ke Pulau Eket yang menjadikan syarat agar Bone dapat selamat. Tapi kalau kira-kira menurut kalian sendiri, apa sih alasan Kuma bisa ditangkap dan kenapa dia akhirnya bukan menolong anaknya di Sabunia Archipelago? Coba tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang bantu support, bantu juga dengan membeli merchandise original dari DNM dan dapatkan potongan khusus untuk penonton YouTube dengan kode voucher yang saya simpan di deskripsi video. Ya biar sesuai jargon, jangan jadi wibu biasa alias level up your wibunas. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev pamit and I'll see you guys next time.